sudah bergabung dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Mbak April. Ya, Pak, ini kan barusan saja ada penggerbekan pabrik masker begitu ya Pak ya. Boleh diinformasikan Pak seperti apa penggerbekan ini dan juga stok masker yang ada di masyarakat Pak? Oke, terima kasih Mbak April. Jadi memang siang tadi kita Polda Metro Jaya ya, dalam hal ini Krimsus Polda Metro Jaya dan juga di Narkoba Polda Metro Jaya, kita bersama-sama melakukan sidak di salah satu pasar, di Pasar Pramuka yang ada, untuk mengetahui keberadaan daripada masker dan juga bagaimana situasi yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat mengeluhkan adanya kelangkaan masker dan juga harga yang tinggi. Memang betul di beberapa toko yang kita berhasil melakukan sidak siang tadi, sebenarnya masker itu masih ada walaupun memang sangat berkurang di masing-masing toko. Tetapi harganya yang memang masih agak sedikit melambung tinggi ya. Yang hampir rata-rata per satu kotak itu dijual sekitar 300.000 sampai 350.000. Tergantung dari lapisan masker tersebut. Itu pun masker standar, masker untuk bedah. Setelah kita lakukan ambil keterangan beberapa pemilik toko bahwa memang mereka pun juga mendapat dari distribusi dari orang ke situ memang dengan harga sekitar 300-an kurang lah ya. Mereka mengambil sekitar keuntungan sekitar 10 sampai 15 ribu per kotak. Kemudian setelah itu memang kita melakukan satu penggerbekan satu di daerah Tangerang ya. Neglasari sana di daerah Tangerang ada salah satu gudang yang memang menyimpan sekitar 600.000 pieces atau 287 kotak besar. Nah, ini sementara kita lakukan pendalaman. 2 orang sementara kita amankan, kita lakukan pemeriksaan sebagai pemilik daripada barang tersebut di dalam satu gudang. Dari hasil keterangan awal bahwa memang mereka akan melakukan menjual atau mengekspor masker tersebut ke luar negeri. Ini masih kita dalami semuanya untuk izin-izin ekspornya, tetapi yang kita temukan di lapangan bahwa memang ada beberapa atau sebagian besar dari masker yang akan dikirim keluar itu izin edarnya itu tidak ada. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, registrasi nomor registrasi kesehatan AKD-nya sama AKL-nya pun juga itu tidak ada. Makanya ini masih kita lakukan pendalaman sehingga kita menahan dulu. Karena memang mereka juga menyatakan bahwa mereka sudah 3 kali melakukan pengiriman selama kurun waktu sekitar dari mulai Januari yang lalu. Demikian Mbak April. Baik, Pak Yusri, berarti bagaimana cara kepolisian bisa menemukan pabrik masker ilegal ini Pak, atau penimbun masker ini Pak? Kita melakukan penyelidikan Mbak. Penyelidikan karena kan setelah kita ketahui bersama bahwa adanya kelangkaan masker yang ada beredar di masyarakat, kemudian dari reserse Polda Metro Jaya, baik itu Krimsus, di Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penyelidikan juga Polres semua serempak melakukan penyelidikan untuk mencari apakah kemungkinan ada spekulan-spekulan yang berupaya akan menimbun, karena biasanya kalau terjadi kelangkaan pasti akan ada orang yang biasa mencari keuntungan para spekulasi ini yang mencoba menimbun nanti pada saat dibutuhkan kemudian dinaikkan harganya. Ini yang kita lakukan. Juga dari Polres Jakarta Barat juga berhasil mengungkap satu penimbunan ya yang dilakukan oleh perorangan. Ada satu TSK yang sudah kita amankan, sementara kita lakukan pemeriksaan. Dia modusnya dengan menjual melalui media online. Ya. Jadi menjual melalui media online, dia modali sendiri, dan juga hasil pemeriksaan awal bahwa dia juga membeli dengan harga mahal. Yang satu kotak itu sekitar 300, dia menjual sekitar 310 sampai 315.000 per satu kotak. Pak Yusri, sebenarnya siapa sih Pak yang menimbun begitu masker-masker ini? Apakah memang merupakan penjual masker sebelumnya atau memang profesinya seperti apa begitu Pak? Ini kan dugaan penimbunan ya gitu. Memang karena mereka ini rata-rata yang seperti diungkap oleh Jakarta Barat. Kemudian kami kemarin juga Polda Metro mengungkap satu pabrik masker ilegal yang ada di Cakung. Mereka bekerja baru sekitar sebulan lah, paling lama mereka dari Januari. Dengan melihat sekarang situasi sekarang ini bahwa memang masker tersebut dibutuhkan dan harganya pun melambung jadi tinggi, sehingga itulah yang mereka mencoba berspekulasi untuk membeli atau menimbun. Bahkan yang kemarin di Cakung bahkan dimodali dengan membeli
mesin pembuat masker ini, tetapi ini sama sekali tidak standar. Ya, mesin yang dihasilkan adalah masker yang sama sekali tidak standar sama sekali. Itulah kemudian dijual per satu kotak itu sekitar 200 kalau yang di Cakung sana. Keuntungan bahkan yang diraup selama mulai dari Januari itu per hari bisa sampai 200 juta keuntungan, Mbak. Baik, lalu bagaimana cara kepolisian Pak untuk bisa mencari begitu, apalagi online ini kan sangat banyak sekali, satu dus bisa jutaan. Apakah sudah diselidiki Pak? Kita melihat ya, pengungkapan dilakukan oleh Polres Jakarta Barat, juga Polres Jakarta Pusat juga sudah mengungkap. Ya, satu juga sama dengan penimbunan dengan menggunakan penjualan melalui media online. Mereka memasarkan melalui media sosial yang ada dengan IG-nya, kemudian di IG dia kasih lihat foto-foto penjualan, dia kasih harga-harganya semuanya. Dari situlah kita mulai menyusuri, kemudian mencari, menyelidiki, dan kemudian berhasil menemukan pelaku tersebut. Pelakunya ada di apartemennya sendiri, di dalam kamarnya dia menimbun di situ dengan stok yang Jakarta Barat Tanjung Duren ini ada sekitar 350 dos yang ada di dalam kamarnya. Itu pun dia sudah keterangan bahwa yang dia sudah dijual sekitar 700 dos yang sudah dijual selama kurun waktu 1 bulan ini, Mbak. Sama yang di Jakarta Pusat pun seperti itu. Baik, Pak Yusri, dari penimbunan yang dikuak oleh kepolisian, adakah ditemukannya recycle masker begitu Pak yang bekas dan diolah lagi jadi baru, Pak? Sampai dengan saat ini belum kita temukan, tapi kita masih dalami apakah memang ini recycle atau bukan. Ini kan baru saja kita lakukan ini. Kita masih mendalami, Mbak. Tapi yang kita temukan sekarang ini memang kotak itu dengan merek resmi. Dengan merek resmi yang memang terdaftar, ada beberapa juga. Kalau yang di Tangerang sana memang mereknya ada, merek resmi, tapi sebagian besar yang kita lihat ini tidak ada izin standar, ini tidak ada sama sekali, baik itu dari kesehatan maupun dari standar nasional Indonesia. Makanya kita masih mendalami semuanya karena ini kan baru kita ungkap. Baik. Ya, memang ini penimbunan masker membuat geram begitu pemirsa yang sudah menyaksikan Ayu Sore juga. Saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, kalau melihat ini ternyata ancamannya juga penjual online. Nah, penjual online ini juga dalam ranah asosiasi Pak Roy, bukan? Ya, online dan offline memang memiliki kapasitas yang berbeda. Artinya kalau offline kan memang ada tokonya, kemudian kita bisa datang ke toko. Online itu lewat dunia maya. Artinya memang perbedaannya jelas. Offline ada kami, Aprindo, online ada asosiasi yang lain. Tetapi paling tidak yang kami perlu garis bawahi adalah memang kecenderungan transaksi yang masker yang tidak sesuai ini lebih daripada oknum sebenarnya. Oknum atau yang memiliki kepentingan sendiri seperti tadi dikatakan Pak Satgas bahwa ditemukan di apartemen dan lain sebagainya, kemudian juga ditimbun dan lain sebagainya, bahkan diproduksi secara bahkan beberapa ada yang sampaikan bahwa ada yang buat palsu dan lain sebagainya. Ini pasti oknum yang dalam tanda kutip yang selalu memiliki maksud dan tujuan lain, dan memang ini tentunya perlu untuk ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Tapi kami pada prinsipnya setuju dengan Satgas Ibu Dr. Erlina bahwa yang penting bagaimana masyarakat dapat menjaga kesehatan, berbelanja yang wajar, yang normal, karena sebenarnya kami dari sisi retail modern itu tetap akan hadir di hadapan seluruh masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia, dan kita tidak akan pernah menutup toko dan lain sebagainya karena corona ini. Kita akan sediakan makanan, minuman, kebutuhan pangan dan non pangan. Artinya kita dapat meyakinkan bahwa supaya masyarakat tenang dan kembali berbelanja. Apa langkah mungkin yang akan dilakukan Aprindo untuk mencegah kelangkaan masker ini? Ya, pasti yang pertama adalah kami terus intens berkoordinasi dengan pabrik atau suppliers karena memang mereka lah yang memproduksi, dan bahkan kami ajukan untuk meningkatkan produk mereka. Kemudian yang kedua, ya kami tetap berupaya men-sourcing lagi. Artinya kita tidak tinggal diam karena memang itulah kebutuhan masyarakat, ya kita harus penuhi. Kita akan men-sourcing lagi bagaimana caranya untuk mendapatkan masker, dan kita memastikan operasi pasar mungkin? Ya, artinya kita juga akan ke pasar ataupun kemanapun yang bersumber kepada produksi yang resmi, sehingga kita dapat memastikan bahwa ketersediaan barangnya ada di toko-toko kita. Baik. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menangkap 3 orang pedagang penimbun masker dan alat kesehatan di Kota Semarang. Polisi menyita 10 kotak besar berisi 4.000 masker, 208 botol gel antiseptik berbagai ukuran.
Polisi menangkap 3 warga Semarang, M. Hong, Arif Kurniawan, dan Meriati yang diduga menimbun masker dan cairan antiseptik. Dari ketiga pelaku, polisi menyita ratusan kardus berisi ribuan masker dari berbagai merek dan ribuan botol cairan antiseptik yang disimpan di masing-masing rumah dan gudang milik pelaku. Dengan memanfaatkan momentum pandemi virus corona saat ini, 1 karton masker berisi 50 lembar yang biasanya dijual Rp30.000 kini dijual dengan harga Rp270.000 per karton. Sedangkan cairan antiseptik tangan ukuran 500 ml yang biasanya dijual Rp40.000 oleh pelaku dijual Rp160.000. Pelaku diduga telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dan ketiga pelaku akan dijerat Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saya kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, ini kan di Semarang juga ada penimbunan ini, Pak. Nah, apakah di Jakarta ada rencana untuk menguak penimbunan lainnya begitu, Pak? Ini terus kita bekerja terus ya. Kita melihat situasi sekarang yang ada, di mana kita walaupun kita mengharapkan bahwa masyarakat yang memang tetap tenang ya, tetap kita dari pihak kepolisian akan terus menyelidiki apakah kemungkinan masih ada lagi pelaku-pelaku lain yang coba mencari keuntungan dengan cara menimbun, dengan mencari keuntungan lain, termasuk diantaranya dengan cara membuat masker-masker palsu seperti yang sudah kita ungkap kemarin di daerah Cakung. Ini terus, dan kita sudah sampaikan tadi pada saat juga di pasar di Pramuka sana bahwa kami akan melakukan tindakan yang keras bagi para pelaku-pelaku distributor yang coba-coba bermain harga. Ya, ini sangat merasakan masyarakat semua. Baik, dari Pak Roy sendiri ada yang mungkin ingin disampaikan ke pihak kepolisian? Ya, kami berharap tentunya Bapak Yusrin bersama dengan seluruh jajarannya dapat terus memonitor hal ini, karena kita juga menjaga supaya masyarakat tidak resah tentunya. Mereka dapat bekerja normal, berbelanja normal, dan aktivitas ekonomi ini harus kita jaga supaya memang wabah yang boleh ada, situasi yang boleh ada, tetapi kita tidak terpuruk dengan situasi, tapi kita tetap harus positif, kita terus memajukan apa yang disebut dengan bagian kita untuk mengkontribusi ekonomi pada Indonesia maju. Baik, terakhir saya mau ke Pak Yusri. Pak Yusri, apa ini pesan Anda kepada masyarakat begitu agar tidak lagi melakukan penimbunan masker? Harapan kami pertama untuk masyarakat seluruh Indonesia ya. Pertama, tidak usah resah, kami bisa mengharapkan ketenangan masyarakat, tidak usah panik. Kita akan berupaya terus dari Polda Metro terus ya. Terus yang kedua juga kami sudah sampaikan juga bahwa kami akan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran para pelaku-pelaku yang coba atau spekulan coba bermain secara spekulasi menguntungkan diri sendiri, sementara masyarakat yang banyak yang dirugikan. Nah, ini harapan kami. Kami tetap akan bekerja terus dan kami akan menindak para pelaku-pelaku yang coba bermain. Baik, Pak Yusri, ini kan informasinya satu lagi ya, ada perencana pembentukan Satgas begitu Pak ya, dan memang sudah dilakukan. Nah, bagaimana Pak mekanisme ke depannya? Terus sama, Pak Kapolri juga sudah menyampaikan semua ke Polres-Polres, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh semua Polres-Polres, termasuk kemarin juga adanya panik buying mengenai sembako-sembako yang coba ada beberapa masyarakat yang mencoba untuk membeli berlebihan ya, dengan merasa panik mungkin situasi sekarang ini. Dari pihak-pihak Polres-Polsek juga sudah menyampaikan secara menghimbau kepada masyarakat, juga membantu mengecek di tempat-tempat minimarket dan supermarket yang lain, dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai normal. Di satu sisi juga kita akan mengejar para pelaku-pelaku hoax yang menyebarkan berita-berita yang bisa menyesatkan masyarakat. Ini terus kita lakukan pengejaran. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Dan Pak Roy Mande terakhir, apakah mau
buat Satgas juga seperti dokter dan juga polisian? Ya, kalau dengan Satgas kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk membantu teman-teman di kepolisian untuk kita sama-sama menjaga keutuhan daripada harga dan stok. Yang kami mau sampaikan adalah kami juga pelaku usaha adalah masyarakat, artinya kita harus mengapresiasi pemerintah bahwa sudah ada rangkaian hal-hal yang sudah diatur oleh Satgas Corona ini, sehingga seperti SOP-nya sudah ada, anggarannya sudah ada, tim gabungannya sudah ada, kemudian juga regennya untuk pengetesan sudah ada, rumah sakit sudah dikoordinasikan. Kita harus mengapresiasi pemerintah sudah menyediakan ini, dan inilah yang sebaiknya dan seharusnya membuat ketenangan bagi kita. Tidak perlu panik buying, tidak perlu khawatir dan lain sebagainya. Kalau yang tadi Dokter Erina katakan memakai masker bagi yang sakit, jangan mentang-mentang karena ada begini kemudian lifestyle sehingga semua orang memakai masker. Ini juga tentunya tidak perlu berlebihan seperti ya, itu. intinya jangan panik begitu ya, Jangan Pak panik, kita sama-sama jaga keutuhan bangsa, memajukan ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Roy sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Dan pemirsa, perkelahian suami istri di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berujung maut. Kami kembali usai jeda berikut ini.